Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, oke. Terima kasih telah hadir di perkuliahan DCS Engineering ya untuk D3 Teknik Instrumentasi Elektrika Migas dan juga di SNT Migas Balikpapan. Di sini kita akan membahas materi yang kedua yaitu kendali DCS dan PLC yang akan disampaikan oleh kelompok 2 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan langsung. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rian Rizky Wibowo dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan tentang kendali DCS dan PLC. Slide berikutnya dulu. Slide berikutnya. Oke, Faris Aiman, slide berikutnya ya. Strategi sistem kendali pada DCS dan PLC. Kendali DCS dan PLC. Apa yang diproduksi oleh perusahaan? Yang ingin saya jelaskan di sini yaitu apa yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi sebelum membangun sistem kendali PLC atau DCS, kenali dulu apa yang diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan produsen oleh perusahaan. Perusahaan produsen batu bara tentu beda sistemnya yang kendali butuhkan dengan perusahaan minyak dan gas atau perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian bagaimana dengan nilai produk tersebut dan harga yang harus dibayar jika terjadi downtime. Jika terjadi downtime yaitu maka kita yang menjadi pertimbangan kedua adalah apakah nilai dari produk tersebut akan turun apabila perusahaan melakukan downtime atau produksi harus dihentikan. Lalu yang juga menjadi pertimbangan adalah harga yang harus dibayar saat terjadi downtime. Kemudian bagaimana kita meninjau inti dari sistem. Meninjau inti dari sistem yaitu kita harus mengecek apa saja yang ingin diproduksi oleh perusahaan. Dan ini kemudian apa yang diperlukan oleh operator agar proses berjalan dengan lancar. Operator yaitu memerlukan contohnya seperti alat yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau mengolah minyak, gas, terutama peralatannya harus lengkap agar proses pengerjaannya berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana performansi yang diharapkan? Performa yang diharapkan yaitu ya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan kemudian ini slide ketiga yang akan dibacakan oleh Faris Aiman. Slide ketiga di Febiola. Febiola silahkan dilanjutkan. Selamat siang, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerja kendali terhadap produksi yang biasanya digunakan oleh PLC dan DCS. Biasanya di dunia industri menggunakan yang paling gampang ditemukan di dunia industri biasanya PLC.
PLC dan DCS biasanya cara kerja kendali terhadap produksinya hampir-hampirlah mirip. Tetapi ada sebagian yang berbeda, seperti PLC barang. Tipikal yang dihasilkan oleh PLC berupa barang otomatik, manufaktur, dan praktik. Sedangkan DCS, tipikal yang dihasilkannya berupa bahan, melibatkan kombinasi dan transformasi bahan mentah. Yang PLC, proses produksi, operator dapat mengawasi langsung atau memantau secara langsung ataupun lewat monitor on off dan run stop. Kalau DCS, proses produksi seringkali tidak terlihat oleh operator, hanya mengandalkan tren sinyal analog pada HMI yang memberikan informasi kritis pada operator jika terjadi sesuatu. PLC membutuhkan kendali logika, sedangkan DCS membutuhkan sinyal kendali regulator. PLC kendali sederhana. Kendali sederhana misalnya hanya dapat digunakan untuk mengontrol mesin individu. Sedangkan DCS, kendali kompleks, dapat mengontrol lebih banyak mesin atau proses di dalam atau di luar pabrik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide nomor 4 sampai nomor 5. Jadi, slide nomor 4 ini bisa kita lihat, ini ada produk terawasi dengan kendali logika. Ini merupakan aplikasi dari sistem PLC yang merupakan rangkaian open loop. Nah, kita bisa lihat di sini, penjelasannya ada limit switch LS-nya dengan indikator NO. Kita bisa lihat di atas, NO itu menandakan bahwa ini dalam kondisi start atau on. Kemudian di atas ini ada valve atau keran untuk menuangkan air dari botol deh kayaknya ini. Jadi ini seperti pabrik kalau menurut saya. Jadi ada fotodetektornya juga di sini. Ini gunanya untuk menuangkan liquid ke dalam bejana atau gelas tabung atau apakah. Kemudian di bawahnya ini ada motor 1. Kita bisa lihat motor 1 ini reduksi dari kecil ke besar, sehingga artinya ini powernya akan besar tapi gerakannya lambat. Ibaratnya seperti gigi satu pada motor. Sedangkan di motor kedua ini reduksi dari besar ke kecil, yaitu artinya kecepatannya pasti cepat gitu loh. Ini yang nomor 2 ini. Kemudian di tengah itu ada roller ini fungsinya untuk transisi dari motor dari tabung yang belum diisi sampai tabung yang sudah diisi. Begitu. Ini contoh dari kendali PLC, produk terawasi dengan logika. Kemudian slide selanjutnya ada sistem aplikasi kendali PLC, produk tidak terawasi yang dikendalikan oleh kendali regulator. Kita bisa lihat di sini ini rangkaian closed loop, di mana awalnya ada pompa di sini. Pompa, kemudian fluidanya masuk. Ini fluidanya saya kurang tahu fluidanya apa, karena di sini fluidanya itu diaduk. Kalau logikanya, kalau fluidanya itu diaduk berarti bukan dalam jenis yang sama atau dengan massa yang berbeda, seperti mungkin cairan logam, cairan yang harusnya dicetak atau dipadatkan. Kemudian setelah dari pengaduk ini, fluidanya akan keluar melewati dengan
melewati temperatur transmitter, temperatur transmitter yang berfungsi biasanya digunakan untuk mengirimkan sinyal yang sudah diterima, kemudian diteruskan ke temperatur kontrol. Di temperatur kontrol ini kita lihat ada PV. PV di sini bukan pressure valve karena di sini di sini berbicara tentang PLC dan DCS. Jadi PV di sini itu present value atau indikasi nilai real yang terjadi di lapangan. Seperti contohnya 80 derajat Celcius. Kemudian setelah dari TC ini ada SP-nya. SP itu set point. Set point itu merupakan nilai yang diatur dalam sistem kontrol. Jadi apabila temperatur dari tangki pengaduk itu tidak sesuai, dari TC ini akan menginput data, memberikan indikator sehingga si CO bisa mengalihkan ke power amplifier untuk menaikkan atau menurunkan suhu dari heat exchanger tersebut. Ya mungkin itu saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya melanjutkan presentasi pada hari ini, di mana saya akan membahas kerugian downtime. Perbedaan kerugian downtime antara DCS dengan PLC. Nah, downtime itu sendiri adalah sama boleh katakan shutdown atau mematikan untuk sementara pada mesin pada dunia industri. Nah, kepentingan downtime itu sendiri ya sangat penting karena tidak mungkin juga sebuah mesin akan berjalan terus-menerus. Karena bisa berakibat fatal. Misalnya seperti tidak lamanya umur mesin itu sendiri. Nah, untuk perbedaan kerugian downtime pada PLC dan DCS, nah di sini terlihat PLC nilai individual produk relatif murah dibandingkan dengan DCS. DCS lebih mahal. Nah, kenapa seperti itu? Karena PLC dibandingkan PLC DCS merupakan lanjutan dari PLC itu sendiri, tingkatan dari PLC itu sendiri, dan lebih kompleks. Terus juga downtime hanya menyebabkan kehilangan produksi. Sedangkan DCS, downtime tidak hanya menyebabkan kehilangan produksi, tapi dapat menyebabkan keadaan yang berbahaya. Nah, umumnya itu DCS ada pada perusahaan industri yang seperti petrokimia atau pembuatan bahan-bahan kimia, itu juga pada kilang. Itu ketika kita memberhentikan itu bisa sangat berbahaya bila dibandingkan dengan PLC yang umumnya hanya ada pada industri makanan seperti tadi atau pembuatan minuman seperti itu. Nah, terus yang ketiga, downtime tidak menyebabkan kerusakan peralatan proses itu pada PLC. Nah, sedangkan DCS downtime umumnya menyebabkan kerusakan peralatan proses dan produk. Nah, seperti itu. Yang terus pada PLC jika terjadi kerusakan waktu pemulihan relatif cepat. Nah, untuk DCS jika terjadi kerusakan waktu pemulihan relatif lambat. Ya, mungkin itu saja bisa jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Juan Fernando. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wahyu, yaitu kerja operator, kendali DCS dan PLC. PLC, tugas utama operator adalah mengatasi proses abnormal. Dan pada DCS, interaksi operator dan proses sangat ketat, sehingga operator harus dapat membuat keputusan dan terus-menerus berinteraksi dengan proses. PLC, informasi status on, off, run, stop sangat kritikal bagi operator. Dan di DCS, tren sinyal analog pada HMI memberikan informasi yang sama, kritikal juga bagi operator. PLC, bunyi alarm adalah informasi yang penting bagi operator. Untuk DCS, manajemen alarm
adalah kunci keamanan bagi proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Peli. Oke, selamat siang. Shalom, selamat pagi, selamat siang. Siang. Saya ingin menjelaskan tentang performasi kendali DCS dan PLC. Ada dua bagian, yaitu PLC dan DCS. Tentang PLC, menjelaskan program kendali relatif cepat sekitar 10 ms. Dan DCS menjelaskan tentang menjalankan program kendali relatif lambat sekitar 100 ms sampai dengan 500 ms. PLC, sistem produk redundansi tidak selalu diperlukan. DCS, sistem redundansi sangat penting. PLC, konfigurasi sistem hanya dapat diubah secara offline. DCS, konfigurasi sistem dapat diubah secara online. PLC, sistem kendali analog PID sederhana. Sistem DCS, sistem kendali analog sederhana sampai dengan kompleks. Itu aja dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang perbedaan lainnya dari kendali DCS dan PLC. Untuk PLC, perancangan sistem kendali ini bersifat bottom up, sedangkan untuk DCS itu bersifat top down. PLC ini menggunakan leader diagram, sedangkan DCS ini menggunakan function block diagram. Untuk PLC, operator PLC ini harus yang berpengalaman pada bidang khusus, sedang untuk DCS, operator berpengalaman pada banyak hal. Protokol komunikasi pada PLC ini bersifat terbuka, lalu untuk protokol komunikasi DCS ini bersifat tertutup. Pemeliharaan PLC dilakukan oleh operator. Kalau di pemeliharaan DCS dilakukan oleh vendor. Vendor ini sendiri ini adalah penyedia dari alat tersebut. Jadi untuk pemeliharaannya ini harus dari pihak vendornya. Sedang untuk PLC tadi bisa dari pihak operator. Oke, mungkin saya kembalikan ke Faris Iman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali tentang di slide nomor 10. Slide nomor 10 ini trend and story. Trend dan history. Ini merupakan grafik dari tangki level dan manipulatan variabel atau MV. Grafik ini berdasarkan rumusnya grafik ini adalah delta T dikurang T1. Didapatkan dari time constant T1, delta T-nya itu dari perubahan waktu ED time. Ini untuk mengukur data atau riwayat pengukuran dari tangki level berupa grafik. Sedangkan di sebelahnya ini database untuk untuk memantau hasil pengukuran pada waktu-waktu tertentu. Ini bisa dilihat 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, bahkan ada 1 week, berarti 1 minggu dan 1 bulan gitu. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh slide nomor 11 oleh teman saya. Terima kasih.
melanjutkan feedback. Feedback itu umpan bolak-balik, sistem kendali yang mengkoreksi dirinya sendiri agar sistem dapat berjalan lancar. Cascade, sistem kendali tambahan di mana suatu pengendali memanipulasi nilai set dari pengendali keluaran lainnya. Tujuan utama dari cascade adalah untuk mengontrol double T untuk mencapai pengontrolan double T yang stabil. Maka VT harus juga dikontrol dengan menggunakan valve yang sama. Feed forward, sistem kendali tambahan di mana suatu pengendali memanipulasi nilai set dari pengendali masukan lainnya. Umumnya, feed forward control berisi algoritma lag atau lead plus lead time, bukan PNID seperti pada feedback control maupun cascade control. Perbedaannya terletak pada sisi gangguan tersebut terjadi pada cascade control. Penambahan kontrol kedua atau slave or inner control bertujuan untuk mengatasi gangguan disturbance yang akan terjadi pada manipulated variable. Sedangkan feed forward control digunakan untuk mengatasi gangguan pada beban atau load. Untuk lebih jelas perhatikan kembali feedback control seperti di slide selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi feedback control. Pada konfigurasi kontrol ini, fluktuasi percepatan alir air W diukur oleh sensor flow, kemudian diberikan ke flow controller. Output akan dijumlahkan dengan output feedback control untuk kemudian dikirim ke kontrol valve. Dengan konfigurasi ini, perubahan yang terjadi pada kecepatan alir akan langsung memanipulasi bukaan kontrol valve, sehingga TO tidak sampai berubah. Next. Bisa dilihat diagram balok di bawah. Diagram balok ini berisi informasi mengenai beban atau load yang diumpan maju ke dalam proses melalui controller, flow controller. Itu sebabnya mengapa konfigurasi ini sebagai feed forward controller. Konfigurasi konfigurasi feed forward control pada gambar ini ada perbedaan di mana pada cascade control output master control akan menjadi set point untuk slave control. Kemudian output slave control yang akan menggerakkan kontrol valve, sedangkan pada feed forward control, output feed forward control dijumlahkan dengan output TC, kemudian hasil penjumlahan akan digunakan untuk menggerakkan kontrol valve. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cascade control. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sistem ini, temperatur air dalam tangki dijaga agar tetap konstan dengan mengatur kecepatan alir kalori atau uap. Q sebagai variabel yang dimanipulasi. Jika pada suatu saat terjadi gangguan pada tekanan suplai uap, maka kecepatan alir uap juga akan berubah, sehingga dengan sendirinya akan mengubah temperatur air dalam tangki sebagai variabel yang dikontrol atau kontrol variabel. Karena sistem ini mempunyai time delay yang cukup besar, maka perubahan pada temperatur air tidak langsung terukur oleh elemen sensing atau thermocouple. Sehingga aksi koreksi yang dilakukan oleh feedback control juga mengalami penundaan. Sementara itu, akibat dari gangguan ini terus masuk ke dalam sistem. Apabila
gangguan perubahan tekanan suplai uap ini berlangsung terus-menerus, maka akan menyebabkan kontrol variabel atau temperatur air tidak akan berada pada set point-nya untuk waktu yang lama. Untuk memperbaiki sistem ini, kontrol kedua ditambahkan seperti pada gambar berikut, slide berikutnya, yang akan dibacakan oleh Arif. Oke, saya lanjutkan. Bisa dilihat pada sistem ini fluktuasi pada tekanan suplai uap diukur oleh pressure transmitter atau di sini ditandai dengan PT. Nggak bisa ditandai ya. Oke, ini adalah pressure transmitter atau sensor tekanannya. Lalu kontrol tekanan akan memanipulasi bukaan kontrol valve sedemikian sehingga tekanan uap yang masuk ke tangki tetap konstan. Dengan jalan ini, efek fluktuasi tekanan suplai uap terhadap temperatur air dalam tangki dapat dihilangkan. Dengan demikian, kinerja kontrol dapat dipertahankan. Jadi, untuk contoh sederhananya, bisa dilihat mungkin di keran air di rumah, itu kadang angin-anginan atau tekanannya tidak konstan. Misal kadang kuat, kadang lambat, kadang kecil sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini digunakan sensor tekanan di sebelum kontrol valve, sebelum masuk. Lalu saat sensor tekanan ini mendeteksi tekanan yang kurang, itu akan mengontrol kontrol valve itu agar sedikit menutup. Jadi ini untuk mempertahankan tekanannya, tekanan air. Lalu bisa dilihat di sampingnya ini ada blok diagram. Di sini blok diagram ini yang menjadi set point untuk pressure control adalah output dari temperatur control. Jadi ini adalah pressure control, lalu yang menjadi inputnya, set point-nya, ini adalah output dari temperatur control. Konfigurasi kontrol seperti ini, yang mana output suatu controller manipulasi set point controller lainnya, disebut sebagai control cascade atau cascade control system. Bentuk umum, maaf. Selanjutnya, dari gambar ini bisa dilihat kedua controller masing-masing mempunyai sensor masing-masing. Akan tetapi hanya satu controller yang disebut primary controller yang mempunyai set point yang bebas. Dan hanya satu controller yang disebut sebagai secondary yang berhubungan langsung dengan suatu outputnya. Oke, dalam hal ini yang menjadi primary controller adalah temperatur control yang berada di luar kotak ini. Lalu untuk secondary controllernya ini adalah pressure control. Variabel yang dimanipulasi serta elemen pengukur akan membentuk satu loop sendiri yang disebut secondary loop atau inner loop. Ini ditandai dengan loop yang ada di dalam kotak, di kotak tengah. Inner loop ini jika dilihat dari primary controller bisa dianggap sebagai satu elemen dinamik berupa baru sehingga dapat digambarkan sebagai satu blok sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi untuk bagian feed forward control. Feed forward control. Nah, pertama saya harus berikan dulu gambaran buat kawan-kawan dan Bapak, dan saya berusaha semoga ini bisa supaya lebih gampang paham itu. Pada gambar yang sebelah kiri yang mungkin kau bisa lihat sendiri, di situ yang menjadi kontrol
kontrol sistem masih yang ada hanya temperatur transmitter dengan temperatur kontrol dengan kontrol valve. Nah, jadi di sini saya berikan permisalan sebuah keadaan di mana keluarter itu masukan dari keluarter mengalami perubahan. Nah, anggap saja perubahannya itu dia lebih banyak atau lebih cepat alirannya dibandingkan steam atau uap itu yang masuk. Nah, di sini ketika terjadi perubahan itu terjadi, otomatis proses yang terjadi dalam tangki antara yang kita sebut pemanasan tidak akan seimbang karena lebih banyak masuknya air yang dingin dibandingkan uap yang panas itu. Nah, temperatur transmitter ini pun temperatur controller ini pun untuk dia mampu mendeteksi atau mengirimkan sinyal koreksi kepada kontrol valve. Tapi setiap temperatur kontrol ini memiliki time delay atau memiliki waktu yang cukup lama juga untuk bisa menyesuaikan perubahan yang terjadi. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini maka ada namanya feed forward. Feed forward inilah yang akan mengatasi seperti itu. Nah, di gambar yang sebelah kanan, nah ada penambahan sistem kontrol, ada flow control dengan flow rate control dengan flow rate transmitter. Nah, di sini kita menambahkannya agar kita bisa mengetahui aliran air yang masuk seberapa banyak. Nah, di next slide selanjutnya bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat di blok diagram. Mungkin kawan-kawan perlu jelaskan juga, load itu adalah beban, itulah aliran air. Load itu adalah beban ini adalah aliran air itu. Nah, di sini set point juga sudah dijelaskan sama teman saya, Arif dengan Faris. Set point adalah nilai yang telah ditentukan atau menjadi target untuk bisa mendapatkan proses atau hasil diinginkan. Nah, di sini kurang jelas sih. Nah, temperatur perlu juga saya jelaskan, ada manipulasi variabel. Manipulasi variabel itu adalah bagian yang perlu kita ubah untuk agar ketika ada perubahan tiba-tiba, inilah yang tepat untuk kita ubah. Nah, pada proses untuk pemanasan ini, manipulasi variabel itu adalah kontrol valve sendiri yang berada pada steam, yang berada pada jalur uap. Nah, di sini terlihat temperatur sensor akan memberikan nilai pada set point, terus melanjutkan pada temperatur kontrol. Nah, temperatur kontrol pun juga akan melanjutkan pada set point berikutnya. Nah, di sini ketika temperatur kontrol tidak mampu memberikan atau mampu tapi butuh waktu lama, flow control lah yang akan memberikan tambahan. Jadi nilai temperatur kontrol ditambahkan dengan flow controller akan menghasilkan set point yang sesuai dengan aliran air yang sebelumnya, sehingga membuka kontrol valve sesuai dengan nilai yang ada di situ. Nah, berikutnya lagi ini tadi kontrol valve membuka sesuai dengan set point juga di sini, yang set point yang ketiga di sampingnya proses itu, kalau bisa lihat membuka sesuai dengan load tadi yang saya bilang, beban itu aliran air. Kontrol valve akan membuka sesuai dengan seberapa banyak juga aliran air, dari uap akan masuk seimbang dengan banyaknya air yang masuk juga. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Saya akan menjelaskan isu terkait DCS dan PLC.
isu yang pertama menyangkut pemasaran. Vendor PLC dengan kemampuan DC. Vendor DCS, pengontrolan DCS di PLC. Isu yang kedua, isu yang terkait teknisi. Yang pertama, PLC melakukannya dengan sendiri, sedangkan DCS dengan one stop shop. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan ataupun pendapat dari kelompok lain atau dari Bapak, kami berikan tempat, kami berikan persilakan. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasan tentang kendali PLC dan DCS ya. Oke, persilakan mungkin untuk kelompok lain yang ingin bertanya dulu. Atau kalau tidak ada, mungkin kelompok 2 sendiri yang mau bertanya, silakan. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan, Pak Saiman. Siapa? Muhammad Wanda. Siapa ini? Muhammad Yudhistira. Oh iya, oke. Sorry. Ya, silakan. Pada slide keempat dengan slide kelima itu Pak, di sini dikatakan produksi terawasi dengan kendali logika. Coba pada slide kelima. Di share ini slide-nya, yang slide ke yang dimaksud. Jadi pada slide-nya, slide 4 dengan slide 5. Maaf loh kawan-kawan. Slide 4 dengan 5, 4 dulu. Oke. Oh iya. Oke. Di sini Pak dikatakan produk terawasi dengan kendali logika. Nah, pertanyaan saya, kendali logika apa yang dimaksud di sini Pak? Dan seperti apa? Terus untuk di slide 5, produk terawasi dengan ini. Produk tidak terawasi karena dikendalikan oleh kendali regulator. Nah, ya, regulator ini yang mana sih Pak? Bisa tunjukkan dulu di gambarnya Pak? Ya, oke. Saya juga mau ngebahas yang ini tadi yang dijelaskan sama Faris Eman. Oke, back dulu ke slide 4. Ya. Jadi ada banyak, tapi yang tadi dijelaskan udah benar ya. Produk terawasi dengan kendali logika. Maksudnya di sini kendali logika, maksud saya di sini adalah kendali keamanan. Di mana Pak keamanannya? Itu di situ ada PB start dan PB stop. Jadi nanti ketika ada problem, misal ada salah satu, ini benar ya, salah satu botol, ini ceritanya nih, botol di atas conveyor, di jalan gitu, udah diatur jalurnya, diisi sama satu cairan, entah air mineral atau sirup atau apakah, kita nggak tahu, yang penting ada cairan diisi, terus lanjut ke selanjutnya gitu ya. Nah, produk terawasi dan kendali logika artinya adalah di situ ada PB start dan PB stop. Jadi kalau memulai ya dengan prosedur ya, sebenarnya tidak sesimpel ini, cuman kita simpelkan saja, klik tombol start gitu. Dia jalan sesuai dengan prosedur, limit switch jalan, fotodetektor jalan, motor jalan, semua jalan. Tapi ketika nanti ada problem, salah satu botol jatuh gitu ya, dan itu mengacaukan sistem ya, sehingga kan fotodetektor di sini sebenarnya nggak tahu gitu ya di sini. Nah, otomatis bukan otomatis, kalau push button, makanya di sini ada kendalinya jadi supaya dia bisa downtime atau shutdown untuk sementara. Nah, itu maksudnya produk terawasi dengan kendali, maksudnya kendali logika itu ada status shutdown di situ, ada status PB stop dan PB start di situ. Untuk yang kasus ini, coba next yang setelahnya. Nah, ini untuk yang kasus produk tidak terawasi karena dikendalikan oleh kendali regulator. Maksudnya tidak ada PB start, PB stop, tapi sebenarnya di sini bisa lebih otomatis. Kenapa? Karena di sini ya
tidak ada PB stop ya. Kita bandingkan dengan yang slide sebelumnya tadi. Benar, maksudnya adalah open loop dan closed loop, tapi bukan, saya membenarkan yang Faris tadi, bukan produknya, tapi sistemnya. Ya, kalau di ini sistemnya adalah closed loop. Closed loopnya di mana? Ya, kalau kita lihat tanpa lihat ini sebenarnya harusnya garis putus-putus ini yang temperatur transmitter, temperatur controller ini harusnya garis putus-putus. Jadi yang garis kalau dalam PNID atau PFD ya, PNID ini sudah kalau seperti ini. Jadi yang fluida in, ini ada pompa fluida in, terus langsung fluida out. Sebenarnya kayak gitu aja ya. Jadi ada satu fluida masuk ya, ini ada temperatur transmitter masuk, diaduk ya, baru dia out keluar, selesai. Itu yang kita lihat dengan kasat mata. Tapi sebenarnya kalau di dalam sistem sebenarnya tidak seperti itu. Dia closed loop sistemnya. Loh, kenapa kok bisa, Pak? Nah, karena di dalam sini selain diaduk, cairan tersebut juga dipanaskan. Ya, ada pemanas di sini ya, exchanger ya, pokoknya ada pemanas di sini ya. Sehingga kenapa kok saya bilang ada pemanas ini? Karena sini ada hubungan dengan temperatur ya, pasti ini udah diatur dengan SP tadi, set point tadi, sehingga yang TT yang garis mau ke atas terus yang garis dari TT ke TC itu harusnya garis putus-putus, sama ke TC ke power amplifier itu juga harusnya garis putus-putus, karena itu adalah jalur elektrik ya, bukan pipa. Nah, kalau misalnya fluida in fluida out itu pipa, entah pipa entah apa dipakai, pokoknya itu jalur fluida, jalur cairannya, jalur airnya di situ. Tapi kalau misalnya TT ke TC, TC ke power amplifier itu adalah jalur elektrik. Nah, sehingga dia mendeteksi di fluida out itu temperaturnya berapa gitu. Dilaporkan ke temperatur controller, makanya di situ ada PV, apa sih present value ya, tadi present value dicocokkan dengan set point, cocok nggak gitu. Kalau nggak cocok, maka temperatur controller ini melempar ke power amplifier untuk men-set. Oh, kurang panas, naikkan. Oh, kepanasan, dikurangi. Nah, sehingga pokoknya ini sama dengan contoh yang sudah tadi disebutkan di terakhir, feedback control. Ya, ini feedback control. Nah, sedangkan coba kembali ke slide sebelumnya. Yang ini open. Dia bukan closed loop sistemnya. Kenapa Pak kok open? Karena di sini ada limit switch ya. Limit switch mendeteksi satu botol, ini botol kosong yang warna putih, yang warna abu-abu ini udah terisi ya tandanya. Kosong, seret, dia lewat di bawah satu tangki, kita sebutlah ada valve, pada valve di situ. Di sini ada limit switch, ada dua malah, ada limit switch normally open sama fotodetektor untuk mengisi kayaknya supaya dia membatas penuh cairannya ya. Sebenarnya kalau hal ini ada dua cara mengakali untuk apa istilah sistem kayak filling tank, filling bottle. Filling bottle ini ada dua sistem. Yang pertama bisa menggunakan sensor dalam artian sensor level, fotodetektor dan yang lainnya. Ketika nanti dia sudah sampai penuh botolnya, maka pengisiannya stop. Atau bisa juga sebenarnya menggunakan waktu, timer. Cari debit airnya, keluarnya berapa, ukur-ukur, ngepasin, tapi berdasarkan timer. Jadi tidak perlu sensor, ya, hanya perlu limit switch. Nah, itu kan setelah limit switch, fotodetektor dia melewati roller, terus ke sana, tidak ada feedback, ya. Jadi sistemnya tidak close loop, melainkan sini open loop. Jadi kalau sudah melewati ini udah selesai, melewati ini udah selesai, ya. Jadi seperti itu. Bukan dalam sistem yang feedback, cascade, feed forward dan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya, Muhammad Wahyu Distira. Gimana? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mau bertanya. Ya. Yang isu itu, Pak. Oh, isu. Oh, ya, isu. Yang terakhir itu ya. Iya, Pak. Oke. Bisa ke slide terakhir?
Faris Aiman mungkin bisa ke slide terakhir yang isu terakhir, isu apa PLC. Oh ini, kenapa? Maksudnya? Iya Pak, maksudnya apa Pak? Enggak. Ini joke maksudnya di sini candaan dalam artian gini. Ketika pemasaran kan saya bercerita dulu ini kelompok 2 ya. Oh ya, kemarin kelompok 1 udah membahas sebenarnya sedikit di satu tabel di mana tabelnya itu harga DCS lebih tinggi. Kalau tidak salah Muhammad Arif Rahman kemarin yang menjelaskan. Ini lebih tinggi harganya DCS daripada PLC dan sebagainya. Nah, memang benar tinggian harga DCS dengan PLC. Kalian bisa temukan PLC di Tokopedia, di Bukalapak, dan yang lain-lainnya, atau di OL Shop lah, tapi kalian tidak bisa menemukan DCS di situ, karena itu langsung vendor to vendor, vendor ke company, biasanya langsung ke perusahaan, bukan ke user, ke kita. Kita anggaplah sini kita user ya, tidak membawa nama SCT Migas, maksudnya kita mau beli secara pribadi gitu, bukan secara perusahaan. Nah, itu ada kalau kalian cari PLC banyak di OL Shop, tapi kalau DCS tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Saya belum menemukan sih, tapi kalau ada kasih ke saya gitu, kasih ke saya. Nah, bukan nantengin ya, saya juga mau tahu gitu, maksudnya apa namanya, DCS ini sistemnya settingan dalam artian gini. Sebelum saya masuk ke sini ya, DCS itu sistemnya adalah settingan berbeda dengan PLC. Kalau PLC itu dia coding, sama seperti Arduino ya. Kalian kalau mau menggerakkan satu sistem, kalian harus coding ya. Tapi codingnya sini pakai ladder diagram ya, bahasa pemrogramannya, bukan bahasa C, bukan seperti itu. Nah, tapi ada bahasa yang lain juga sih, tapi kebanyakan PLC ladder diagram. Nah, kalau DCS dia sistemnya setting tuh seperti apa? Contoh gampangnya seperti ini. Tadi kan sudah jelaskan sama Arif kalau tidak salah yang FBD ya, function block diagram ya. Dia setting. Jadi misalnya diagram block langsung di set point-nya berapa maunya. Langsung kita masukkan nilainya. Tarik garis lurus. Kebanyakan di situ menggunakan apa sih namanya? Gerbang logika. Ya, gerbang logika yang kalian pelajari nanti sama Bu Ain di teknik digital, atau sudah ya, saya kurang tahu. Pokoknya di teknik digital, intinya belajar tentang gerbang logika. Nah, disitulah DCS. Ya, DCS sebenarnya di situ. Jadi dia setting. Jadi konfigurasi. Kalau orang-orang bilang itu konfigurasi. Ya, jadi tinggal dimasukkan nilainya. Ya, tidak terlalu ribet atau susah seperti PLC ya. Nah, di sini pemasaran, tapi harga PLC lebih murah ya. Pemasaran vendor PLC, ketika vendor PLC ngomong satu perusahaan, ketika pemasaran ya marketing, kami punya PLC tapi dengan kemampuan DCS. Itu maksudnya. Ini vendor PLC yang ngomong ya. Sedangkan vendor DCS yang ngomong, perusahaan DCS ngomong, kami punya kendali DCS, tapi harganya harga PLC. Ya, jadi sebenarnya DCS ini juga salah satu perkembangan dari PLC. Dan, oke. Sebentar, agak nge-lag langsung, tiba-tiba terputus. Ya, oke, lanjut. Sebenarnya, ya, DCS juga perkembangan dari PLC, sehingga ya asalnya sebenarnya sama, tapi DCS perkembangan yang lebih jauh lah, lebih terakhir. Mungkin ada yang lebih terakhir lagi, tapi saya belum mendapatkan update-nya apakah ada yang di atas DCS gitu, vendor PLC. Nah, jadi ketika pemasaran semua karena PLC sudah memang harganya di bawah DCS, jadi dia menonjolkan kami punya PLC, tapi kapasitasnya, tapi kemampuannya DCS gitu. Dengan DCS sudah diakui bahwa dia bisa mengerjakan hal-hal yang kompleks, sehingga pemasarannya di masalah harga. Harga kami murah, harga kami seperti PLC. Ya udah seperti itu untuk pemasaran. Kalau teknis ini dalam hal apa ya tadi ya, saya satu yang disebutkan itu perbaikan
ya, maintenance gitu ya. Kalau vendor PLC, do it yourself, kerjain sendiri gitu loh. Kalian bisa ngerjain sendiri gitu loh. Kalian bisa otak-atik ketika ada kendali, kalian bisa otak-atik sama seperti tadi yang sudah dijelaskan ada di tabel itu ya. Dia bisa operator bisa memperbaiki PLC, tapi kalau DCS itu harus ke vendor. Nah, sama seperti sini, vendor DCS one stop shop. Jadi kalau DCS rusak, telepon, panggil yang jual, nah dalam tanda kutip vendornya panggil ya. Jadi baikin dong gini-gini, udah ya. Itu hanya isu-isu yang terkait tentang DCS dan PLC dan apa perbedaannya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, sebenarnya DCS dan PLC kalau perusahaan besar, contoh di Migas, ya, waktu itu saya di Total, sekarang sudah nggak ada, tahun 2012, itu dipakai di Handil 2 ya, waktu saya kerja praktek di sana, itu dipakai dua-duanya, PLC dipakai, DCS dipakai, ya. DCS untuk proses inti, entah pengolahan minyaknya, saya lupa di sana. Pokoknya proses inti. Sedangkan PLC-nya ya itu dipakai untuk sistem security atau kalau di sana sistem pemadam kebakaran ya. Malah di sana. Jadi untuk sistem-sistem urgensi. Kenapa? Kok PLC Pak? Nggak usah, kenapa nggak di CS dua-duanya? Tadi ada satu tabel yang respon time-nya tuh lebih cepat PLC di bawah 10 milisecond. Sedangkan kalau di CS masih di bawah 500 milisecond atau 100 milisecond ya, paling kecil. 500 milisecond itu setengah detik. Itu DCS. Sedangkan PLC di bawah 10 milisecond tuh 0,00 berapa itu? 0,001. Nah, jadi responnya lebih cepat ya. Karena responnya lebih cepat, otomatis kecepatannya tinggi, respon time-nya tinggi, sehingga kalau kejadiannya urgent itu langsung tek ya seperti itu. Nah, bayangan adalah misal satu gedung Ruby itu bisa dikendalikan satu PLC. Ini kelemahan yang PLC. Tapi sedangkan DCS dia bisa mengendalikan se-STT Migas. Nah, seperti itu. Jadi itu bayangannya untuk cover areanya ya. Jadi masih dipakai untuk PLC sendiri, DCS juga masih dipakai. Tidak serta-merta PLC ditinggal gitu karena udah ada DCS, tidak. Jadi semua masih dipakai. Oke, itu mungkin ya penjelasan dari saya. Ini ada yang saya jawab dulu yang di chat sebelum ini, ada Agus ya, Agus Budi Wahyono. Pada slide 7 tentang kerja operator kendali DCS dan PLC, apa yang dimaksud dengan tren sinyal analog pada HMI dan apa yang dimaksud dengan HMI itu sendiri. Jadi gini, HMI ini adalah Human Machine Interface. Apa itu Human Machine Interface? Kalau di lapangan kalian akan sering menemukan buka slide yang itu aja. Slide 7 ini yang mana ya? Slide 7 yang tabel. Tapi buka yang history dan trend aja, Faris Aiman. History dan trend yang tadi Faris Aiman jelaskan. HM itu tampilan, satu tampilan di lapangan. Yang mana, Pak? Oh ya, ini kerja operator ya, trend sinyal analog itu. Ya, oke, benar. HM itu adalah Human Machine Interface. Jadi satu mesin yang dipahami oleh manusia ya, sehingga kalau misalnya kita tahu itu di Arduino itu ada bahasa C, di PLC ada bahasa ladder ya. Udah bener yang tadi, mungkin yang itu Pak, tren sama history yang tadi ada apa katanya Faris Eman yang database itu loh yang itu. Saya juga mau menjelaskan itu sedikit tadi. Nah, itu, Pak. Ya. Tampilkan. Saya sambil ngomong HMI Human Machine Interface itu sebuah tampilan di mana di lapangan ya. Jadi HMI itu semacam mesin layar lah, bisa bilang layar. Nah, kalau misalnya kita ngoding pakai Arduino itu bahasa C, kalau PLC itu bahasa ladder, ya nanti kita pasti akan belajar untuk bahasa ladder, nanti aplikasinya akan saya. Kenapa? Nggak mau ya di-share ya? Sebentar, Pak. Oh ya, oke. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalau itu ditampilkan di lapangan itu malah ribet.
pasti ini bahasa pemrograman sebenarnya kode sih, kode bagi pekerja itu, oh ini dan sebagainya, oh ini seperti ini. Nah, intinya kan sebenarnya diprogram untuk menjalankan, ya benar yang ini. Intinya kan diprogram untuk menjalankan DCS atau PLC tersebut. Nah, tapi kalau tampilannya ladder itu udah di lapangan, di site lah intinya, di lapangan intinya, di tempat area lah ya, di tempat misalnya pengeboran minyak dan sebagainya, di sana itu udah pakai bahasa ladder dan sebagainya nih, apa nggak tambah mumet gitu ya. Nah, HMI ini bertujuan untuk menampilkan gambar-gambar yang disederhanakan tapi gambar-gambar menarik tapi tetap berdasarkan dari pemrograman yang kita buat gitu. Misalnya kayak yang tadi ada diagram blok itu loh, yang apa namanya? Coba next ini yang slide ke-11 apa ini? Terus next 1 2 deh yang kedua. Nah, oke, sip. Feedback control. Nah, yang di posisi atas ya, yang bukan function block diagram, ini bisa dibilang HMI. Nanti tampilannya seperti ini di layar tersebut, ya, di layar HMI tersebut. HMI itu sebuah alat ya, sebuah instrumen seperti layar, ya, tapi isinya seperti ini, layarnya itu seperti ini. Jadi ada tangki, jadi kayak simulator gitu, kayak simulasi lah. Oh ini tangki, oh ini, oh TC-nya error nih, nanti mungkin kelip warna merah dan sebagainya. Nah, sedangkan codingan kita yang di DCS ya, itu seperti ini yang di bawahnya, FBD itu, function block diagram. Ini codingan kita. Ini mungkin yang ada di control room. Tapi yang untuk tampilan HMI juga ada di control room gitu. Tapi kalau untuk yang di lapangannya itu seperti yang di atas ini, yang ada gambar tangki dan sebagainya. Jadi itu yang mempermudahkan. Itu adalah HMI ya. Nanti kita akan juga belajar di HMI, kita pakai CX1 ya, CX Designer. Apa sih hubungan HMI dengan, tapi tidak perlu kalian beli HMI, tidak perlu. Hanya pembelajaran aja untuk codingan, nanti bisa disimulasi secara software kok. Oke, kembali history dan tren tadi, itu mungkin ya, Agus Budi ya, untuk penjelasan HMI. Nah, saya lanjut karena tadi ada tren dan history di sini. Ada yang saya mau revisi sedikit, tren dan history. Tadi benar history itu seperti database ya. Kalau tren ya itu data yang kita lihat sepotong dan itu terbaru. Contoh di sini adalah 0 sampai 25 menit mungkin atau 25 detik ya. Saya nggak tahu di sini maksudnya di satuan waktunya apa, atau 25 jam ya, saya juga nggak tahu. Nah, jadi tren itu sepotong. Sedangkan history itu seluruh dari awal sampai terakhir, dari awal sampai yang terbaru. Kita bisa lihat tuh kan, 5 menit yang lalu, 30 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, bulan lalu, bulan apa yang mau kita lihat itu history. Tapi kalau tren, kita lihat pada saat itu. Nah, biasanya tren ini juga yang dipasang di HMI. Jadi HMI tidak menampilkan history, dia pasang tren. Coba lihat, oh ini sejam yang lalu, nah dia ngedown, dia turun tekanannya. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya enggak ada lagi di tren, coba kita tanya ke ruang kontrol ini, coba cek data 5 jam yang lalu. Misal kalau trennya cuma 1 jam yang lalu, 1 jam yang terbaru ya di HMI. Jadi nggak ada data 5 jam yang lalu. Ada datanya, cuman di ruang database gitu loh, di history, jadi dicekkan gitu loh. Nah, seperti itu ya, itu perbedaan tren dan history. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya lanjut sedikit lagi tentang feedback, next mungkin feedback tadi udah benar menjelaskan tentang feedback ya. Dia kembali sama seperti tadi yang saya jelaskan di slide 4 dan slide 5. Oke, next. Nah, di sini perbedaan apa namanya? Next, terus next apa sih yang kedua tadi? Cascade ya. Cascade sama feed forward. Nah, kalau feedback gampangnya itu yang dikontrol atau dikendalikan adalah satu apa Pak? Satu variabel. Itu temperatur aja, pressure aja, dan yang lainnya. Tapi kalau cascade, coba lihat cascade itu double ya. Jadi
Coba lihat next di ini, di slide selanjutnya. Oke, next dilanjutkan di next ini. Faris Aiman. Cascade ya udah, oke sip. Nah kalau di sini ya, di sini itu ada dua yang mempengaruhi temperatur itu ada tekanan ya, jadi bertumpuk cascade ya. Hanya itu yang saya mau jelaskan. Tadi udah dijelaskan detail ya oleh teman-teman, itu udah oke ya. Tapi saya mau menambahkan sedikit. Sama di feed forward tadi juga sama, tapi benar sudah tadi dijelaskan oleh Wahyu Distira bahwa itu yang dimasukkan yang lain ya. Jadi di settingnya yang dimasukkan lain. Tapi tetap ada dua variabel, lebih dari satu variabel untuk cascade dan feed forward. Sedangkan kalau feedback itu satu ya, satu. Biasanya satu variabel ya. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Pak, saya juga mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Iya, untuk cascade yang saya mau tanyakan Pak, kendala yang ingin kita hindari pada cascade ini, pada gambar slide ini, apa ya Pak? Misalnya tadi kan di feed forward kan, kendala yang kita ingin hindari itu di mana aliran air itu supaya seimbang dengan aliran uap. Makanya dipasang flow rate control di aliran air dan terhubung ke control valve. Nah untuk cascade ini dia dipasangnya pressure control, dan itu kendala yang ingin kita hindari itu apa Pak? Apa? Ya oke, gini. Misal tadi kan yang di feedback itu temperatur ya, yang diatur, temperatur yang diatur. Ternyata ketika kita di feedback hanya memperhatikan temperatur aja ya, itu ada efek lain di variabel lain. Oh, tekanannya naik nih. Kalau tekanan naik, bisa-bisa pipanya meledak atau seperti apa, atau bocor dan sebagainya. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Oh, berarti nggak bisa. Saya nggak bisa pasang feedback. Saya harus pasang cascade. Jadi double. Oh, berarti tekanannya juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya tekanannya tidak berpengaruh, ya udah feedback ke temperatur aja, nggak masalah gitu loh. Nah, sedangkan dalam kasus yang cascade yang ini, oh ternyata ketika saya atur temperaturnya, bukan saya mainkan ya, lebih tepatnya saya atur set point-nya sesuai dengan yang ini, kok tiba-tiba tekanannya juga ikut naik ya, atau tekanannya juga ikut turun ya. Pokoknya ada perubahan lah yang tidak kita inginkan, yang bukan di range kita. Oh ya sudah, nggak usah kita, oh ya udah, kita harus mengikutkan variabel pressure ini ke dalam temperatur. Karena apa? Karena dia berpengaruh. Temperatur mempengaruhi tekanan. Jadi tekanan juga harus ikut di set gitu. Tapi kalau misalnya tidak mempengaruhi ya udah no problem gitu, nggak masalah gitu. Itu. Dasar kalau ketika, dan itu ini saya ngomongnya masih sederhana gitu. Jadi masih banyak kasus-kasus cascade di lapangan yang sangat kompleks. Satu variabel menghubungi variabel lainnya, belum level, tekanan, temperatur, itu ada 3 tuh. Jadi seperti itu tuh bisa saling berhubungan mereka. Jadi ketika level tinggi, temperatur naik, tapi tekanan turun, tapi kita maunya naik gitu, tapi levelnya turun. Nah gitu. Jadi kita harus atur di situ. Sebenarnya kayak kalau saya bilang sih kayak game, kita nyeting satu titik supaya kita bisa dapat set point yang sangat tepat. Di situ mahalnya engineer. Ya. Di situ, di logika ya. Makanya pemrograman komputer, ngoding, logika matematika, gerbang logika itu penting banget. Ya, penting banget karena saya bahasnya nggak cuma masalah minyak dan gas, tidak. Kita bahas semua ya, semua aspek ya. Ketika kita paham cara nyetingnya yang baik dan benar, disitulah harga kita. Ya. Itu mungkin ya penjelasan dari Wahyu dari tentang itu cascade ya. Jadi masih ada variabel lain yang mempengaruhi ya.
Oke, Wahyu? Iya Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, udah jam 4 sore juga ya, sudah lewat asar juga, nggak apa-apa. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Monggo. Baik, sekian saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.